Jumpa lagi, kita sudah menyelesaikan sebelumnya soal-soal tentang katrol dan bidang miring. Namun ada satu hal lagi ingin saya lakukan dengan soal ini, karena ada hal yang menarik. Hal terakhir yang ingin saya ketahui, setelah kita dapatkan bahwa beban 20 kilogram ini dipercepat ke arah kanan dengan percepatan 4,13 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan kedua, berapakah tegangan tali tersebut? Pada awalnya memang terkesan sulit. Kita tahu bahwa sistem ini tidak diam dan sedang dipercepat seluruhnya. Jadi bagaimana mengetahuinya? Pilihlah salah satu segmen dari sistem. Bayangkan yang bisa kita lihat hanyalah beban 20 kilo ini. Dan kita tahu bahwa beban tersebut tergantung pada tali. Dan kita juga tahu bahwa beban ini tidak lebih dipercepat seperti misalkan jika tali tersebut tidak ada, karena percepatannya hanya 4,13 meter per sekon kuadrat. Jika tali tersebut tidak ada, maka percepatannya akan mencapai 9,8 meter per sekon kuadrat, percepatan gravitasi. Jadi pastilah tali tersebut memberikan semacam gaya ke atas pada beban, itulah gaya tegangan. Tegangan inilah yang memperlambat percepatan dari 9,8 meter per sekon kuadrat menjadi 4,13 meter per sekon kuadrat. Nah, berikutnya, berapa sih total gaya yang bekerja pada beban ini? Nah, kita tahu bahwa beban dipercepat ke bawah. Dan kita juga tahu bahwa massa beban ini adalah 20 kilo. Dan percepatannya adalah 4,13 meter per sekon kuadrat. Jadi total gayanya adalah 20 dikali 4,13 didapat 82, nah kita bulatkan saja 83 Newton. Dan juga kita tahu bahwa total gaya bekerja 83 Newton ke bawah. Dan kita juga tahu juga bahwa tegangan tambah dengan gaya dari gravitasi yang merupakan berat dari beban atau objek ini sendiri. Nah, ditambah 196 harus sama dengan 83 Newton. Nah, kemungkinan tegangannya akan menilai negatif karena saya menetapkan bahwa positif untuk arah ke bawah dan negatif untuk arah ke atas. Nah, tegangannya adalah 83 Newton dikurang 196 Newton, atau hasilnya adalah 113 Newton. Dan kenapa saya mendapatkan nilai negatif? Karena saya menggunakan nilai positif untuk ke arah bawah. Jadi minus 113 Newton ke bawah adalah sama saja dengan 113 Newton ke atas. Jadilah itu adalah tegangan dari talinya. Dan kamu bisa lakukan itu pada sisi yang ini juga. Dalam pikiranmu terbayang bahwa beban tersebut tentunya akan dipercepat secara alami jika tidak ada tegangan dari arah yang berlawanan. Dan seharusnya beban ini ke arah sini dan percepatan tertentu, tapi ternyata ke arah lainnya. Kamu tinggal cari tahu total gayanya. Jadi tegangan ditambah dengan sebuah gaya ini harus sama dengan total gaya. Setelah itu kamu bisa temukan tegangannya dan besarnya akan sama. Sekarang kita akan kerjakan sebuah soal yang menarik dan mudah. Nah, misalkan saya punya sebuah kue. Nah, inilah kuenya. Ya, ini kuenya dan ini adalah tangan saya menempel ke kue tersebut. Dan saya memegang kuenya dan saya berniat untuk melemparkan kue ini ke muka dari orang ini. Ya, saya coba gambarkan sebaik mungkin. Nah, saya gambarkan seorang pria botak. Ya, seharusnya tidak terlalu fokus menggambar. Nah, dia punya kumis di sini. Ya, ini kumisnya. Kasusnya, saya ingin melempar kue ini ke wajah orang tersebut. Seberapa cepatkah saya perlu mempercepat kue ini agar tidak jatuh saat saya melempar?
Nah, ada gaya gravitasi yang bekerja pada kue ini, dan jika saya tidak mempercepatnya dengan cukup, maka ia akan meluncur ke bawah, dan kuenya tidak akan sampai ke wajah orang tersebut. Jadi seberapa cepat saya harus mendorongnya? Oke, kita ketahui adanya koefisien gesek. Jika kamu tidak tahu besarnya, saya tahu bahwa koefisien gesek antara tangan saya dan kue adalah 0,8. Setelah kita tahu itu, jadi seberapa cepat saya harus mempercepatnya? Kita punya gaya gravitasi yang menarik ke bawah. Nah, massa dari kue ini kita sebut saja dengan M. Nah, berapa besar gaya gravitasinya? Gaya gravitasinya adalah M dikali 9,8. Betul? Gravitasinya adalah M dikali 9,8. Agar kue tersebut tidak meluncur ke bawah atau diam, berapakah total gayanya? Total gayanya berarti harus sama dengan 0. Apakah gaya yang berlawanan dengannya? Gaya tersebut adalah gaya gesek. Jadi terdapat gaya gesek ke atas. Karena gaya gesek selalu bekerja berlawanan arah dari kemana harusnya benda itu bergerak. Gaya gesek ini haruslah lebih besar atau setidaknya sama. Walaupun gaya gesek lebih besar, ia tidak akan mengangkat kue ke atas, karena gesekan sendirinya tidak akan menggerakkan sesuatu. Ia hanya menahan sesuatu dari bergerak. Oleh karena itu, gaya gesek harus setidaknya sama dengan 9,8 dikali massa dari kue. Jika koefisien geseknya 0,8, berapakah besar gaya yang harus saya berikan? Nah, gaya ini adalah gaya normal. Gaya normal yaitu gaya yang tegak lurus dengan permukaan tangan saya. Tangan saya bertindak seperti sebuah permukaan landasan. Kita tahu gaya gesek sama dengan koefisien gesek dikali gaya normal. Nah, saya coba ganti warnanya. Jadi gaya gesek harus sama dengan 9,8 dikali massa. Jadi harus sama dengan koefisien friksi dikali gaya normal. Jadi 9,8 kali massa harus sama dengan 0,8 dikali gaya normal. Gaya normalnya 9,8 dikali massa dibagi 0,8. Hasilnya 12,25. Gaya normalnya adalah 12,25 kali massa. Nah, itulah besarnya gaya yang harus saya berikan dengan dikali massa. Kita tidak tahu itu dulu. Berapa cepatkah yang saya perlukan untuk percepat kue? Gaya merupakan hasil kali massa dengan percepatan. Nah, gaya ini 12,25 M sama dengan M dikali percepatan kue. Karena bendanya sama, tentu massanya sama. Jadi kita bisa coret M dari persamaan. Maka percepatan yang harus saya berikan ke kue adalah 12,25 meter per second kuadrat. Terlihat bahwa saya memberikan percepatan harus lebih besar dari percepatan gravitasi, kan? Karena gravitasi dipercepat pada kisaran 9,8 meter per second kuadrat. Jadi saya mempercepat kue tersebut di 12,25 meter per second kuadrat, sedikit lebih besar dari percepatan gravitasi, agar kue tidak jatuh dan agar gaya normal memberikan gaya gesek yang cukup hingga kue ini bisa sampai ke wajah pria botak itu. Sekian dan jumpa lagi di video berikutnya.